Di antara rangkaian tembok-tembok tua yang berdiri kokoh nan indah, beriring riuhnya aktivitas masyarakat yang lalu lalang. Surabaya tercipta dari jejak sejarah masa lalu yang panjang hingga menjadikan kota ini sebagai pusat perekonomian besar di Jawa Timur. Di sisi lain, saksi-saksi perjuangan tak pernah lepas dalam mempertahankan warisan leluhur yang hadir sebagai bagian dari akulturasi budaya yang kuat dalam menjadikan Surabaya ini sebagai pusat pemerintahan. Pagi yang cerah menghadirkan suasana yang indah. Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini kita udah sampai di Stasiun Tugu. Mana nih tulisannya nggak ada? Oke, karena sepertinya teman-teman baru pertama kali lihat aku, kenalin, nama aku Rahel. Aku di sini menjadi guest host baru dari Pergi Keluar. Tepuk tangan, bantuin tepuk tangan. Nah, di sini nanti aku nggak sendiri, aku akan ditemenin sama mas-mas yang ada di belakang kamera, dan tentu aja kita akan membawa teman satu lagi, tapi nanti mbaknya itu akan berangkat dari stasiun Balapan Solo, teman-teman. Nah, pada backpacker kali ini kita akan ke daerah ujung timur Pulau Jawa. Teman kita ini karena memang orangnya tuh VVIP, maunya tuh kita jemput pakai kereta, teman-teman. Jadi sekarang langsung aja kita jemput orangnya itu pakai kereta VVIP juga ya. Ini wajahnya apakah sudah dikenal? Ayo masuk. Wajahnya belum dikenal KAI. Terus gimana dong? Nah, teman-teman, mari kita belajar. Jadi gini caranya. Kalau misalnya teman-teman belum ada apa namanya mas? Nah, nanti completion-nya. Kita menunjukkan KTP, teman-teman. Oke. Dalam perjalanan ini, kami menggunakan kereta api Sancaka agar dapat sampai di tujuan lebih cepat, dengan waktu tempuh kurang lebih 4,5 jam dari kota Yogyakarta. Namun sebelum itu, kita akan berhenti di stasiun Solo Balapan untuk menjemput satu lagi teman kita yang akan ikut serta dalam perjalanan kali ini. Kita mau jemput satu teman kita yang spesial, yang naiknya dari Solo ya teman-teman. Ini dia teman spesial kita yang VVIP kata Rahel. Nah, teman-teman, inilah teman VVIP kita. Kenapa disebut VVIP? Karena Mbak ini satu-satunya yang naik kereta dari Solo. Kita jemput jauh-jauh dari Jogja. Oke, mari berkenalan. Oke. Ya VIP karena namaku Fania ya, jadi pakai V ya. Perkenalin, aku Fania, ini aku dari Solo dan kita mau jalan-jalan menelusuri ya suatu kota yang sangat luar biasa. Dan apa lagi nih Mbak? Terletak di ujung timur Pulau Jawa. Oke. Mari mas. Ya, kita mau senang-senang di sana. Jadi tonton terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, kita naik kereta ke Surabaya dari Jogja itu 4,5 jam, dan sekarang sampai Madiun itu baru 1,5 jam. Masih ada 3 jam lagi perjalanan di kereta. Minum dulu biar gak masuk angin. Panas. Di kereta makan bakso. Suka yang bulat-bulat.
gerbong restorasi kereta Sancaka cukup nyaman ya teman-teman. Bisa pesan makan dan minum. Karena tadi pagi kita belum sempat sarapan di kereta ini ya, pasti nggak pasti sih, tapi untuk di kereta Sancaka ini ada gerbong restorasi. Gerbong restorasi itu isinya makanan dan minuman atau resto di kereta. Seperti biasa, kesukaan saya kalau naik kereta api itu bakso enak. Tak terasa, waktu berlalu dan kita telah sampai di stasiun Gubeng. Oh iya, betul. Hangat ya. Oke, sudah siapkah kalian berhangat-hangatan siang hari ini? Siap, ini merupakan salah satu alat tempur agar penampilan tetap terjaga. Ya tidak apa. Biar tidak terlihat buluk, dan ini merupakan alat tempur satu lagi. Kita udah siap untuk menjelajahi kota Surabaya. Siap dengan panasnya. Siap dong, ini panasnya masih bisa dimaklumin ya ini. Halo teman-teman pergi keluar. Kita udah sampai di stasiun Gubeng Surabaya. Dan hari ini kita mau ke Pertama, kita mau ke suatu museum yang disebut-sebut sebagai museum kapal selam terbesar se-Asia. Kira-kira di mana ya itu tempatnya? Oke, kita akan lihat nanti, dan kita juga mau kulineran bareng. Jadi jangan lupa untuk nonton sampai akhir video. Dadah. Cari ini mau ngejak gas sih, patah ngejak ngopi. Rajelas. Ya, Surabaya cukup hangat dan ini minumnya kopi panas. Kopi. Biar otak kita dingin dan bisa menikmati Surabaya dengan lebih nikmat. Itu apa itu? Aku Hijau. pesan sea salt cloud matcha latte. Susah ya, minuman orang Arab. Susah. Jadi Pakai sea salt ya. Iya, airnya ini diambil dari air laut. Kan deket tuh. Coba di. Ini rasanya enak banget pokoknya. Kita tunggu Grab dulu ya. Karena panas, mindsetnya mulai goyah teman-teman. Oke, kita menuju ke rental motor. Di antar transportasi online, kami akan menggunakan jasa rental sepeda motor seperti biasanya. Halo teman-teman pergi keluar. Jadi kita sekarang habis dari stasiun, kita udah ke Global Rental Surabaya, di mana kita mau rental motor. Dan informasinya di sini tuh ada cabang di Yogyakarta dan juga Malang. Dan untuk sewa perharinya, di Semarang juga ada. Dan ini perharinya cukup murah, 70.000. Kita sewa 2 hari. Dan motornya juga masih bagus. Kita dapat jas hujan juga. Kita request 2 ya, karena kita berdua kan boncengan gini. Dan udah diisiin bensinnya juga teman-teman. Tapi kalau misalnya mau nambah, nanti di sekitar sini kita akan cari pom bensin. Ya. Kita dapat motor yang Beat. Honda Beat. Honda Beat. Kenapa kita pakai motor? Biar lebih satset. Das untuk mengelilingi hiruk pikuk di kota Surabaya. Wah, siap riding pepanas di Surabaya. Biar rek. Pepanas rek. Teriknya matahari Surabaya tidak menurunkan semangat kami untuk menyusuri berbagai tempat di kota ini. Halo teman-teman pergi keluar. Jadi kita udah ada di Monumen Kapal Selam atau biasa disingkat tuh Mon Castle ya. Dan kita udah masuk di sini. Untuk harga tiketnya mau weekend atau weekday itu sama di harga Rp15.000 per orang. Dan untuk bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam.
Dan untuk suasana di sini karena kita masih di depan, ini masih terlihat tidak terlalu ramai, padahal kita kesini di hari Minggu. Dan kalau di parkiran sih tadi lumayan ramai. Jadi nanti untuk kita lihat ke dalam, apakah seramai itu di dalam, kita lihat nanti. Oke. Sebuah eksperimen luar biasa yang kami dapatkan di Museum Kapal Selam ini, di mana kami dapat masuk ke dalam badan kapal Pasupati yang pernah digunakan TNI dalam operasi Trikora dan merasakan secara langsung bagaimana sempit dan rumitnya operasi mekanikal yang ada di dalamnya. Mbak, dengar-dengar kan di sini total ada 7 ruangan nih. Nah, sepanjang 76 meter yang terdiri dari 7 ruangan itu kira-kira ini bisa menampung berapa orang sih? Di kapal selam ini bisa menampung 63 orang. Itu terdiri dari 51 bintara sama tamtama, 11-nya perwira sama nanti satunya lagi komandan. Oh, berarti yang komandan itu posisinya di paling ujung situ? Oh enggak, karena ini kemudiannya kapal selam berada di ruangan ketiga, jadi nanti untuk posisi komandan biasanya stay di ruangan kedua, atau kalau nggak gitu di ruangan ketiga untuk kontrolnya. Kita bisa kayak pura-pura jadi komandannya. Boleh, nanti di ruangan kedua ada tempat tidur perwira sama komandannya. Nanti di ruangan ketiga itu baru pusat informasi tempur. Jadi di ruangan ketiga nanti bisa lihat kakaknya tuh kayak kemudinya seperti apa, periskopnya seperti apa, ruang sonar sama ruang radarnya seperti apa, dan juga ruang navigasi. Oh, berarti yang paling banyak instrumen atau alat-alatnya itu yang di ruangan ketiga. Banget, karena di ruangan ketiga itu merupakan pusat informasi tempur atau yang biasa kita kenal dengan ruang PIT. Sama mau tanya, ini setiap jam 1 ada pemutaran film? Kalau untuk pemutaran filmnya itu setiap 1 jam sekali, Kak. Nanti kita ada jedanya itu di jam 6 sore karena di jam 6 kita waktunya istirahat. Itu lebih tentang apa berarti pemutaran film? Kalau filmnya itu lebih ke kayak dokumenter. Jadi selama kapal ini selam digunakan itu seperti apa, kemudian nanti bagaimana cara kita menembakkan torpedonya. Jadi ada simulasinya. Nanti di bagian dalam untuk kru-krunya dulunya mengoperasikannya seperti apa, seperti itu. Dan juga kapal selam ini kita totalnya ada berapa. Oh, berarti setelah nonton film itu udah dapat materi simulasinya, nanti kita boleh praktek langsung di sini. Boleh. Oke, bener ya Mbak? Oke. Mari teman-teman kita susuri kapal. Makasih Mbak. Di dalam kapal selam ini terdapat pula foto-foto pejuang dan dapat kita susuri berbagai ruangan yang ada di sini. Pengalaman tak terlupakan di mana selama ini kita hanya bisa menyaksikan isi kapal selam hanya dari film dan foto. Dan hari ini kami bisa memasukinya. Jadi teman-teman, kapal ini diberikan oleh Uni Soviet kepada Indonesia pada saat kepemimpinan Soekarno. Kenapa diberikan? Karena sebagai bentuk dukungan dari Uni Soviet untuk melancarkan upaya Indonesia dalam mempertahankan keutuhannya. Usut punya usut, kapal ini sebenarnya pernah digunakan dalam operasi Trikora. Nah, kalau teman-teman membayangkan kapal ini tuh panjangnya 76 meter. Terus kapal sebesar itu bisa dibawa ke daratan ini gimana sih? Kalau teman-teman mau tahu, ternyata kapal ini itu dibagi sampai menjadi 16 bagian sebelum akhirnya diusung ke daratan ini dan dirakit kembali di lokasi ini. Kita udah melewati beberapa ruangan dan kita melewati ruangan ini di lorong yang lumayan sempit. Jadi lumayan effort untuk melewatinya, dan di sini di ruangan ini ada banyak mekanikal yang terlihat sangat rumit tapi estetik. Jadi sangat bisa untuk teman-teman lihat-lihat untuk mengenal kapal selam lebih dalam. Bulatela apa kie? Tuh sepertinya SpaceX meluncurkan roketnya. Karena sudah siang, waktunya memanjakan lidah dengan kuliner di Surabaya. Halo teman-teman, pergi keluar. Jadi ini kita udah ada di Bebek Tugu Pahlawan. Dan di sini
spesialnya pasti bebek ya. Di sini kita pesen bebek super. Satu porsi itu harganya 28.000 ya teman-teman. Dan aku mau jelasin sedikit tentang bebeknya ini. Kita di sini dapat bebek. Kebetulan di sini aku dapat bagian dada, terus nasi, lalapan, terus kayak ada remuan gitu. Dan juga kita dapat 2 sambal manis dan juga sambal pedas. Nah, untuk sambal pedasnya ini bener-bener cabai sama garam. Dan kalau untuk yang manis, dia ini dominannya rasa tomatnya. Dan kalau untuk rasa bebek sendiri, ya ini bagian dada. Biasanya kan kalau dada itu kering ya. Ini rasanya teksturnya juicy banget. Terus juga nggak perengus gitu. Biasanya kan kalau bersihnya kurang bagus itu biasanya kerasa banget. Ini bener-bener juicy banget dan nggak perengus. Dan juga kita dapat serundeng. Jadi serundengnya ini bener-bener rasanya gurih juga. Warnanya kuning ya? Warnanya kuning, ya benar. Soal rasa tidak pernah bohong. Bebek Tugu Pahlawan ini mampu menghadirkan cita rasa tersendiri yang menggugah selera. Saatnya untuk menuju ke penginapan yang terletak di Kota Lama Surabaya, yaitu Arcadia Hotel. Kita parkirnya underground. Makasih. Tepar guys, Kekenyangan dia. Ini kita dapat welcome drink di Arcadia Hotel. Welcome drink kita di Hotel Arcadia. Jus sawi teman-teman. Ternyata cukup enak ya. Tapi kayaknya dikasih jeruk juga ya. Jadi ada asam-asamnya. Good healthy drink. Gimana ini backpacker nightlife ini? Gimana bang? Tolong jelaskan kan. Masa kita backpacker di Horizon. Hilang tapi lagi Rob, Rob. Jadi banyak diskon hotel di tahun ini ya. Di sebelahnya. Oke teman-teman, jadi selama 2 hari di Surabaya ini kita menginap di Arcadia Hotel. Jadi kita di Arcadia Hotel Surabaya. Ini kita selama 2 malam di sini teman-teman, di Surabaya ini. Terus kenapa kita memilih Hotel Arcadia ini, Arcadia by Horizon ini? Karena kemarin kita buka di aplikasi dan harganya itu bener-bener kayak diskon 50% gitu. Kita nggak tahu sih kenapa harganya segitu, tapi bener-bener worth it sekali untuk sekarang ya. Jadi dan kita dapat almari. Di sini ada toilet. Toiletnya sudah pasti good ya. Sudah pasti good. Wastafel kaca. Lengkap, komplit. Terus kita masuk di sini. Kita ada meja teman-teman, terus ada TV. TV-nya ini gambar ini ya, pemandangan Horizon, video-video Horizon, dan ini backsoundnya memakai backsoundnya Framelens Audiovisual. Ya, ini memakai backsound dari kita teman-teman. Dan di sini ini kita dapat 1 buah sofa dan wow. Dari sini kita bisa melihat pemandangan yang sangat luas. Kita berada di lantai 7, teman-teman. Luar biasa sekali, teman-teman. Dan di sini kita juga dapat twin bed. Ya, kita dapat twin bed. Empuk, guys. Ada meja juga. Pokoknya nyaman sekali ya. Nyaman ya karena Horizon, guys. Horizon. Oke.
Itu teman-teman, mantap. Teman-teman mau kemana? Kita mau kemana? Mau ke dermaga. Inisialnya adalah SNQ. Dadah. Sore hari saatnya meluncur di jalanan Surabaya menuju ke utara. Akhirnya kita menemukan pom bensin. Bensinnya udah kedip-kedip. Kedip-kedip, tapi dia masih berusaha untuk bertahan. Susah cari pom ya. Mungkin karena kita belum hafal peta pom di Surabaya. Nah, pasukan motor Beat. Alun. Nah, kita sedit di sini. Ternyata harus pakai e-money, e-tol. Tuh baru bisa. Di sini banyak truk-truk besar karena pelabuhan ya, dermaga. Jalur parkir roda 2. Oke. Kita habis masuk portal, sekarang masuk ke sini. Oh, ambil tiket. Ambil tiket lagi. Sekarang nggak pakai kartu e-tol ya. Langsung parkir di sini, Sat. Tuh teman-teman, sudah. Yuk. Surabaya North Quay menjadi salah satu tempat yang cocok dikunjungi saat sore hari. Semoga kita dapat menyaksikan sunset yang indah. Kita di sini dan kita dapat cap tanda persahabatan. Tanda persahabatan. Yeay. Ternyata teman-teman, waktu di Surabaya North Quay ini kita nggak boleh membawa drone atas alasan tertentu. SOP perusahaan. Betul, ini kamera ini muter-muter. Aduh, oke. Jangan sampai pusing ya. Banyak food court di sini teman-teman. Jajan. Banyak makanan, aromanya sedap. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di The North Quay Surabaya. Di belakang kita ini ada kapal pesiar seperti ini. Apa ya? Kapal pesiar apa kapal feri kalau kayak gini teman-teman. Tapi yang jelas di sini itu dermaga ya. Dan kapal-kapalnya itu dengan view, dengan nuansa sore sunsetnya itu sahdu, dan di sini banyak sekali pengunjungnya teman-teman. Dan sayangnya nggak boleh drone ya. Ya sayangnya di sini nggak boleh ngedrone, padahal bagus viewnya, dan jadinya kita nggak bisa melihat sunset dari langit. Tapi nggak apa-apa, tetap worth it untuk dikunjungi karena just beda banget. Sekarang kita lagi ada di Surabaya North Quay. Nah, Surabaya North Quay ini masih termasuk ke dalam kawasan Gedung Gerbang Surya Nusantara yang terletak di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak. Asal teman-teman tahu, Surabaya North Quay ini sebelumnya itu digunakan oleh masyarakat sekitar untuk menyeberang ke Pulau Madura. Tapi setelah jembatan Suramadu dibangun, yang mana jadi lebih dekat karena letak jembatan Suramadu ini juga lebih timur daripada pelabuhan ini, masyarakat jadi beralih menggunakan jembatan Suramadu, dan Surabaya North Quay ini dialihfungsikan menjadi tempat wisata dan bersandarnya kapal-kapal. Halo teman-teman pergi keluar, jadi kita udah ada di dalam dermaga Surabaya North Quay, dan di sini untuk masuknya kita tuh dikenai biaya 5.000 dan wajib menggunakan e-money. Jadi kalian wajib banget membawa e-money, dan juga kita ada retribusi sebesar Rp10.000 dan akan dapat voucher yang bisa ditukar di food court. Jadi di sini ada food courtnya, dan suasananya di sini
walaupun ramai tapi cukup tenang dan bisa sambil melihat sunset. Jadi benar-benar nyenengin banget di sini. Kita bisa ada banyak tempat duduk, ada banyak spot foto, dan teman-teman bisa jajan cemilan di food court. Jadi kalian wajib banget main ke sini kalau ke Surabaya. Indahnya langit sore yang mulai jingga. Sibuknya aktivitas kapal-kapal yang bersandar di dermaga, serta ramainya pengunjung menjadikan tempat ini sebagai salah satu spot foto terbaik yang ada di kota Surabaya. Suasana inilah membuat siapapun yang datang merasa tak ingin waktu berlalu dengan cepat. Sungguh mengesankan. Karena sudah gelap, kami memutuskan untuk kembali. Saatnya makan malam dan coffee time di New Day Cafe yang menjadi pilihan kami karena tidak terlalu jauh dari Arcadia Hotel. Pergi keluar, jadi hari ini kita sudah melewati hari yang cukup panjang ya, dari stasiun Gubeng muter-muter sampai akhirnya kita kulineran di sini, dan kita mau pamit ya teman-teman karena besok kita akan jalan-jalan lagi, kita akan kembali ke penginapan kita untuk istirahat. Ada kata-kata hari ini? Dan untuk itu jangan lupa untuk terus mantengin YouTube kita, dan jangan lupa untuk ikutin kita sampai akhir sesi karena masih banyak sekali tempat-tempat yang akan kita kunjungi beserta kulinernya yang sangat kaya. Oke? Jadi Surabaya ini oke banget, jadi kalian wajib nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu besok lagi, dadah! Indahnya pancaran City Light menjadi penutup rangkaian perjalanan hari pertama kami di kota Surabaya. Menjelang pagi hari, kami disambut dengan sinar mentari yang menghangatkan tubuh. Kami pun bergegas sarapan pagi di hotel agar dapat segera melanjutkan agenda aktivitas kami selama di Surabaya. Berjalan-jalan di seputaran kota lama menjadi pilihan, karena banyak sekali bangunan tua bersejarah yang masih berdiri kokoh menghadirkan nuansa nostalgia masa lampau. Halo teman-teman pergi keluar. Jadi ini adalah hari kedua kita di Surabaya, dan kita dari Hotel Arcadia, dan kita ini lagi jalan-jalan di area kota lamanya Surabaya. Jadi untuk suasana hari ini, walaupun ini hari Senin ya, ini adalah hari kerja, suasananya masih nggak terlalu rame banget, jadi masih nyaman banget untuk jalan-jalan, dan kita ini jalannya cukup pagi ya, di jam 7 pagi. Iya, jadi mataharinya belum begitu terik. Iya benar. Jadi buat teman-teman yang mau jalan-jalan di sini merupakan tempat yang enak banget sih. Terus ada apa lagi nih Kak Rahel? Terus sebenarnya ya teman-teman, hotel yang tadi kita tempati itu merupakan bangunan yang terletak di dalam kawasan kota lama. Kalau misalnya kita lihat lagi, itu bangunnya tuh heritage banget, cocok dengan nuansa bangunan-bangunan yang ada di kota lama. Dan area kota lama ini teman-teman cakupannya luas banget. Ada Japanese Bank, dan di depan itu ada pusat grosir di Batan Merah. Nanti kita juga akan mengunjungi gedung Internatio. Nah,
Di sebelah situ teman-teman ada replika patung mobil dari Malabi yang tewas, yang memicu pertempuran 10 November. Tuh. Jadi selain itu tempatnya nyaman dan enak untuk jalan-jalan, juga ada wisata edukasi juga di sini ya. Lengkap banget pokoknya teman-teman. Jadi ini merupakan tempat yang sangat recommended banget kalau misalnya teman-teman mau ke sini dengan keluarga. Terbesit di benak kami, bagaimana cara membangun gedung-gedung tinggi ini dahulu kala. Dan ini merupakan bukti sejarah besar di mana negeri ini telah lama diduduki oleh pemerintah kolonial yang ingin menjadikan tanah ini menjadi negara mereka. Dan apapun itu, inilah kita sekarang yang harus menjaga keutuhan NKRI. Ya, kita kalau mau nyebrang pencet ini teman-teman. Ya. Teman-teman pergi keluar, jadi ini kita sedang ada di depan Gedung Cerutu yang dulunya merupakan kantor dari perusahaan gula. Teman-teman bisa lihat di sebelah sana yang gedung warna putih. Ya mungkin alasannya disebut Gedung Cerutu karena apakah itu bentuknya kayak cerutu? Kalau menurutku sih lebih kayak roket ya. Gimana kalau menurut teman-teman pergi keluar? Dan di sini dulu di bagian tengah gedungnya itu digunakan untuk rapat dari petinggi-petinggi di kantor tersebut. Dan di belakang gedung tersebut merupakan hotel yang kita tinggalin selama 2 malam di Surabaya ini. Teman-teman bisa lihat di sebelah sana yang gedung warna oranye itu merupakan Hotel Arsadia yang kita tinggalin. Ratusan meter kaki kami melangkah, dan tak lelah rasanya karena terhipnotis dengan indahnya setiap sudut kota lama Surabaya. Teman-teman pergi keluar, sekarang ini di belakangku ada gedung The Javas Bank. The Javas Bank ini masih masuk ke dalam kawasan Kota Lama Surabaya. Gedung ini didirikan setelah VOC mengalami kebangkrutan. Nah, karena VOC bangkrut, bank ini memiliki hak istimewa untuk menjadi bank sirkulasi. Tujuan kami selanjutnya yaitu Museum TNI AL Jales Veva Jaya Mahi. Saat ini kita berada di Museum TNI AL ya. Nah, kita mau masuk tapi beli tiket dulu. Ibunya kesiangan. Oh, dewasa. Bedanya apa yang full akses sama reguler? 3 dimensi. Oh, gitu. Mau ngambil yang 3 dimensi boleh. Tiga dimensi itu apa ininya? Kapal goyang. Oke.
Berarti 5. 5 benar. Iya. Oke teman-teman, jadi di Museum Jalasveva Jaya Mahe ini penyebutannya saya kurang hafal ya. Tapi seperti itu tulisannya di belakang kita ini. Terus di sini ada 3 bagian teman-teman. Yang di sana ada museumnya, koleksi-koleksi. Terus di sini biru ini ya, biru. Ini adalah gedung teater. Dan yang satu lagi ada di sana. Di sana itu ada kapal Marta Dinata. Itu nanti kita bisa masuk. Kapal itu perbandingannya 1:1 teman. Jadi kayak aslinya, replika tapi ukurannya sama aslinya. Untuk tiketnya itu kalau tadi kita ambil full akses, kita bisa masuk ke 3 inti museum ini. Itu 50.000 per orang. Ya untuk wisata edukasi gitu ya, sangat cocok sekali gitu. Dan di sini sepertinya dikelola oleh TNI AL ya, karena banyak sekali tentara-tentara di sini. Bagi anak-anak yang berminat menjadi tentara ya harus ke sini, apalagi TNI AL ya. Sini gitu. Oke, ciao. Halo teman-teman pergi keluar. Jadi kita udah sampai di Museum Jalasveva Jaya Mahe yang terdiri dari 3 tempat ya, 3 gedung. Dan di sini untuk kita masuk, lalu ada parkiran motor dan parkiran mobil. Terus kita beli tiket masuk seharga 45.000 untuk yang dewasa dan itu full akses. Kalau kalian yang reguler itu di 25.000. Untuk hari bukanya ini buka setiap hari kecuali hari Jumat dan hari libur nasional. Untuk jam buka ini mulai dari jam 8.30 ya Kak Rahel, 4 sore. Dan untuk tutup loketnya di jam 3 sore. Terus kalau museum ini sendiri ini tentang apa Kak? Ini tentang, isinya banyak banget teman-teman. Membahas tentang sejarah maritim TNI Angkatan Laut Indonesia, bahkan dari zaman Sriwijaya teman-teman. Dan kalau misalnya ada yang bertanya, apa sih maknanya Jalasveva Jaya Mahe? Ternyata itu merupakan semboyan dari TNI Angkatan Laut Indonesia sendiri, yang artinya justru di lautan kita menang. Penasaran gak sih sama isi yang di dalam? Iya, jadi kita masuk sekarang juga. Yuk. Tur museum ini kami mulai dari gedung yang menyimpan berbagai koleksi sejarah yang akan menambah pengetahuan dan memperluas wawasan kita. Seperti malaikat. Sebagian besar angkatan laut di seluruh dunia itu mengacu pada angkatan laut Inggris karena mereka yang meletakkan dasar utama angkatan laut itu seperti apa, yang mana banyak negara mengadopsi apa yang mereka gunakan pada saat itu. Sebagai contoh yang di sebelah sini, ini ada yang namanya Mandi Khatulistiwa. Ini dilakukan oleh setiap pelaut yang baru pertama kali melakukan pelayaran melewati garis Khatulistiwa. Itu garis ekuator yang membelah Indonesia. Jadi penggunaan fluid dan lonceng ini aslinya sebagai alat komunikasi di atas kapal. Angkatan Laut Inggris yang pertama kali memperkenalkan 2 benda ini sebagai alat komunikasi. Jadi zaman dulu pada abad ke-16 saat zamannya kapal masih menggunakan layar, ketika kita hendak menyampaikan perintah di atas kapal itu tidak akan tersampaikan bila mana kita menggunakan suara, karena tidak adanya teknologi komunikasi yang seperti sekarang, baik seperti pengeras suara maupun HT. Jadi kita menggunakan fluid yang sudah pasti terdengar. Hormat Rob. Di sini kita dapat melihat banyaknya informasi mulai dari sejarah kemaritiman Indonesia, bahkan kapal-kapal Jum Java yang bernuansa perang. Tak hanya itu, sejarah angkatan laut dari masa Kerajaan Majapahit hingga berdirinya Tentara Angkatan Laut Indonesia terdapat di museum ini.
Di sisi lain, koleksi senjata dan pusaka juga hadir melengkapi cerita para pahlawan bangsa. Tempur kita. Tempur. Was. Nah lo, kalah lo. Di dalam museum ini, kita dapat memasuki ruang teater yang memberikan kesan di mana kita sedang bertempur di dalam kapal perang yang terkepung oleh musuh. Dan di situ pula para pahlawan kita gugur. RI Majapahit akhirnya terbakar dan tenggelam berkalang samudera. Kisah heroik perjuangan dalam pertempuran laut Arab. Konferensi Meja Bundar digelar pada penghujung tahun 1949. Belanda berjanji akan memutuskan status Irian Barat paling lambat setahun setelah konferensi digelar. Kita berasa naik kapal laut beneran teman-teman. Irian Barat dari cengkraman Tuh, Belanda. gerak-gerak ini kursinya. Indonesia atau AGRI. Di tengah perjalanan mereka dihadang pesawat Neptune dan dua kapal pusat HRMS Everstein dan HRMS Utrecht milik Belanda. Badai teman-teman. Pertempuran pun berkobar. RI Majapahit yang mencoba melindungi dua kapal AGRI. Kita bertempur teman-teman. Ini di tengah badai di laut. Tersebut. Bolo. Kita bertempur hebat teman-teman. Dari sebelah kiri. Oke. Meledak dan tenggelam. Karena kita kalah teman-teman. Komodor Yosudarso gugur dan berkalang samudera di dasar laut Arafuru sebagai kusuma bangsa. Di museum ini ada food court, kantin, jadi buat yang lapar atau yang haus aman ya di sini. Kursinya juga banyak, smoking area juga. Kami memasuki area kedua di sini, yaitu replika kapal perang KRE Marta Dinata yang di dalamnya terdapat simulasi pertempuran kapal. Seolah-olah kami berperang secara langsung. Sangat eksperimental sekali. Belok kanan, ya. Awas. Kanan. Musuh di arah jam berapa? Di arah jam 7. Awas, musuh datang. Ini driver kapal Titanic.
Jadi di sini kita jadi tahu sejarah terkait Angkatan Laut ya, dari tahun 1945 sampai tahun 2022. Karena museum ini dibangun di tahun 2022 ya Kak Rahel ya. Terus apalagi Kak Rahel yang diketahui jadi museum ini? Dan ternyata tadi di lantai atas tuh kita berkesempatan untuk mencoba langsung gimana sih caranya mengendalikan kapal tempur langsung teman-teman. Dan tadi kita akhirnya bisa menjatuhkan dan menenggelamkan kapal musuh. Wow, yang paling berkesan di aku waktu kita di teater yang sama ya, yang 5D. Jadi benar-benar kita merasakan naik kapal perang, goyang-goyangnya, Dan kena airnya. Dan total ada 25 pahlawan yang gugur untuk memperjuangkan Angkatan Laut Indonesia. Teman-teman. Dan untuk informasi tambahan, imersi sinema tadi itu kapasitasnya tuh 12 orang ya Kak ya, porsinya 12 porsi. Jadi teman-teman sangat-sangat worth it untuk berkunjung ke museum ini. Wah, kaya banget informasinya nanti teman-teman. Tenaga terkuras. Waktunya makanan wajib dimanapun kami berada, yaitu soto. Kalau dicampur ya, kalau kuah sama nasi beda sendiri. 3-3. Kasnya apa ini bumbunya? Kasih lambung ya? Kasih lambung. Pakai goyang ya? Goyang. Oh, goyang. Kurang monggo masih banyak. Ya, saya penuhi ya. Ya, yang soto yang tak penuhi. Biar teman-teman. Api aneh. Halo teman-teman pergi keluar. Jadi kita lagi ada di Soto Ayam Cak To Undaan Wetan. Dan di depan kita udah ada soto. Ini ya, soto khas Lamongan. Seporsi ini harganya 26.000. Dan ini kita masih nyoba originalnya ya Hel ya. Rasanya gimana kalau menurutmu? Aku ini pertama kali makan soto Lamongan, ternyata bisa segurih ini. Iya benar. Dan ternyata toppingnya banyak banget ya Mas. Ada telurnya ini satu utuh dibelah jadi 2, terus ada kulitnya, dan kulitnya ini nggak pelit teman-teman, jadi sari-sari dari kulitnya yang bercampur dengan kuah ini. Enak banget. Jadi kalau aku lihat ini kayaknya ayamnya ayam kampung. Di sini juga ada soun dan juga telur rebus. Dan rasa gurihnya itu walaupun kita belum tambahin koya, ini gurihnya tuh enak banget, sedep banget, mentok. Dan kita kayaknya harus nyoba dengan ditambahin koya. Jadi selamat makan. Rasa soto khas Lamongan ini kami sangat suka sekali. Menjaga kondisi tubuh, kami akan kembali ke penginapan untuk beristirahat sejenak. Tadi tempatnya itu kayak agak masuk gang gitu ya Hel ya? Masuk gang, terus dari gang itu masih masuk lagi ke sebelah kiri. Ya, tapi rame banget, jadi emang recommended banget dan tempat duduknya pun banyak. Dan pelayanannya itu satset banget teman-teman. Ibu-ibunya akan bantu kita nyari tempat duduk kalau misalnya tempat duduknya itu penuh. Iya, dan ini saatnya kita untuk beristirahat karena sore nanti kita masih mau jalan-jalan lagi. Jadi tetap ikutin terus kita. ya. Selamat istirahat. Sore hari, waktunya menuju tempat wajib yang tak boleh terlewatkan di Surabaya ini, yaitu Tunjungan. Sekarang kita udah ada di Tunjungan. Tunjungan ini merupakan area yang disebut-sebut sebagai Malioboro-nya Surabaya. Nah, kenapa disebut Malioboro-nya Surabaya? Karena tahun 2021 ternyata Tunjungan ini sudah diresmikan sebagai destinasi setingkat dengan Malioboro dengan nama Tunjungan Romansa. Kalau teman-teman pernah dengar lagu yang judulnya Re Ayo Re, Tunjungan ini tuh pernah disebut dalam liriknya. Dan bahkan lagu itu maknanya tuh adalah mengajak muda-mudi untuk menghabiskan malam minggu di Tunjungan ini. Mirip banget sama Surabaya kan? Oke. Jadi di tahun 98, gedung ini masih bernama Gedung Siola yang sekarang udah berubah menjadi Ramayana Department Store. Dan di sini berkaitan erat dengan tragedi tahun 10 November tahun 1945 tentang Hari Pahlawan. Karena ini merupakan menjadi satu tempat benteng yang untuk perlindungan para pahlawan pada tahun 1945.
Terus berarti sekarang kita sore ini agendanya mau menyusuri Tunjungan ini ya Mbak? Iya, kita mau jalan-jalan di sekitaran sini, kita mau cek ada apa aja di sini. Jadi ayo ikutin terus. Yuk. Diiringi riuhnya suara kendaraan, Tunjungan ini terangkai dari berbagai toko dan kafe yang dapat sedulur semua kunjungi untuk sekedar menghabiskan waktu ataupun untuk nongkrong bareng teman dan sahabat. Lagi ada di Hotel Majapahit atau yang biasa dulu disebut sebagai Hotel Yamato. Dan di sini pada 19 September tahun 1945 dikenal sebagai suatu peristiwa di mana salah satu pemuda dari rakyat Indonesia menyobek bendera Belanda menjadi bendera merah putih. Padahal ada satu info yang tadi kita dapat. Itu apa itu Kak Rahel? Nah, di Museum Sejarah Seva Jayamahe kita mendapatkan info bahwa sebenarnya asal-muasal dari bendera merah putih kita sekarang itu berasal dari bendera Majapahit yang menjadi nama hotel sekarang, bukan dari perobekan bendera Belanda saat itu. Iya, karena menurut bendera karena bendera Majapahit itu berwarna merah dan putih. Merah putih gitu kawannya. Iya. Nah, kalau menurut teman-teman yang bener yang mana nih? Semakin malam, nuansa kota Surabaya semakin mempesona. Karena untuk acara Hari Jadi Kota Surabaya, perahu wisata di Kalimas tutup teman-teman. Kita tidak bisa naik perahu, wisata naik perahu karena dipakai acara Hari Jadi Kota Surabaya. Tutup selama 2 hari. Tuh tulisannya Hari Jadi Kota Surabaya. Kalibre Cafe. Dengan banyaknya menu kopi yang beragam serta makanan yang enak menjadi pilihan kami malam ini. Teman-teman pergi keluar, jadi malam ini sangat menyedihkan karena kita nggak jadi bisa menyusuri Kalimas karena ada acara Hari Jadi Surabaya, jadi nggak beroperasi selama 2 hari, tapi kita bisa ngopi-ngopi cantik di Kalibre. Dan hari ini aku pesan cookies and cream, Oreo cookies and cream. Ya, aku penyuka banget Oreo, jadi ini benar-benar enak banget. Campuran susu sama Oreonya benar-benar kental dan pas banget manisnya. Terus di sini Kak Rahel, aku mau mengundang Kak Rahel. Kamu pesan apa hari ini, Kak? Aku pesan crunchy Milo latte. Jadi udah kelam banyak teman-teman. Oke. Ngepasin banget snack kita datang juga ya, teman-teman. Karena ini tadi tuh sebenarnya kalau diet atasnya tuh masih ada bubuk Milonya. Iya, jadi dia nggak diaduk gitu ya. Iya, emang sengaja nggak diaduk biar kerasa banget crunchy-nya teman-teman. Tapi karena ini manis banget dan aku sangat suka manis, jadinya udah tinggal sini. Dari lantai 2 Kalibre Cafe ini kita bisa melihat suasana malam. Kita nggak paham ini menu-menu yang dipesan cewek-cewek ini ya. Apa ini namanya, ada roti ditimpa dengan es krim, dikasih dengan remukan Oreo, pesen bola-bola pingpong. Ini adalah tas uang. Mana teman-teman? Kita mau ke Bacinan. Bacinan. Nanti ada apa aja di sana? Kita akan eksplor sampai tuntas. Sampai ketemu di Bacinan.
Suasana malam di Kota Lama Surabaya cukup ramai teman-teman. Banyak yang foto-foto, banyak yang bersama anak-anaknya, banyak street photographer. Itu saya lihat ada andong juga di sana, terus banyak penjual-penjual kayak gitu. Terus di belakang gedung Cerutu ini ada kafe juga di sana. Semakin malam semakin eksotis. Kawasan pecinan Kiakya tidak jauh dari Arcadia Hotel, sehingga kami cukup berjalan kaki menuju ke sana. Tentunya dengan melewati jembatan merah yang kental cerita kelamnya. Tanda-tanda Kehidupan. Pada Semarang, Nal. Gimana Saya ini sih? pikir akan ada banyak makanan yang dijual di pinggir jalan dan rame banget kayak hari-hari besar China gitu, tapi ternyata oke, lampu-lampunya Masih banyak lampion, jadi lumayan untuk menerangi kehidupan kita yang sudah mulai gelap ini ya Kak Rahel ya. Kalau misalnya teman-teman lihat itu gedung di seberang situ apa toko aneka sport itu gedungnya ikonik sih. Coba ditunjukkan dulu kepada teman-teman. Kanan kirinya presisi, pemilihan warnanya oke banget. Ini aku pengen masuk ke dalam tapi ditutup. Walaupun tidak mendapati aktivitas street food di tempat ini, tetapi kami dimanjakan dengan arsitektur bangunan, tulisan berhuruf, bahkan lampu-lampu khas yang membawa kami seolah sedang berada di negeri Cina. Sungguh luar biasa. Nah ini jadi biasanya kalau sepi pecinan itu di hari-hari tertentu bukanya. Oh, kayak hari apa tuh? Malam minggu ya mas. Oh, malam minggu. Oh, weekend. Oh. Biasanya loh. Berarti kalau kemarin malam kita datang ke sini malah ada kemungkinan ada makanan-makanan gitu. Bisa jadi. Wah, mari kita rewind ke kemarin malam. Kembang Jepun ini merupakan salah satu jalan yang ada di Chinatown ini yang sangat terkenal teman-teman. Dulu Kembang Jepun ini namanya tuh adalah jalan perdagangan. Kenapa jalan perdagangan? Karena dulu lokasi ini sangat banyak banget tempat jualan dan dijadikan pusat perdagangan di Surabaya. Tuh ada banyak toko-toko tuh. Toko Damai, toko aneka sport. Terus ini kalau misalnya kita belok ke kiri, itu masuk ke ganggang sana itu kanan kiri isinya toko jualan semua teman-teman. Tapi asik menghabiskan malam di sini, renung syahdu di bawah banyaknya lampion merah-merah, menerangi kehidupan yang sebenarnya aslinya tidak terang-terang amat, tapi bisa menetralisir. Jembatan Merah Surabaya. Mencoba hunting kembali makanan. Udah lapar. Ini kita sudah butuh pertolongan. Kita cari di dekat penginapan. Food court samping Jembatan Merah, depan Prima Master Bank. Masih bersama Marsha and the Bear. Akhirnya setelah perdebatan cukup panjang, kita putuskan untuk makan di sini ya. Tadi sudah ketok palu, mereka berdiskusi, bermusyawarah, akhirnya makan di makanan khas Sulawesi di Kota Lama ini. Banyak, ini food court ya, banyak pilihan menu. Kenapa kita memilih makanan Sulawesi ini? Karena kalau dari Surabaya kan tinggal nyebrang dikit aja sampai Sulawesi. Cumi, sambal dabu-dabu. Cuminya dioles bumbu rica-rica.
Terus di sana ada sambal dabu-dabu. Ini menu apa ini? Kita pesan udang Udang sambal bakar. rica ya. Iya. Udang bakar sambal rica. Di sini juga ada sambal dabu-dabu dan nasi serta lalapan. Jadi kita mau cobain makan dulu. Cobain. Gimana nih? Kamu cobain, Mbak? Kita harus nyoba tetapnya. Oh iya, tapi aku takut pedesan ya. Pedesan nggak ya? Ya ada saya mau. Enak sih kayaknya. Ini dagingnya padat sih teman-teman. Dagingnya padat. Terus waktu kita gigit itu kita sekalian dagingnya tuh udah kecampur sama sambal rica-rica. Jadi kaya banget sih rasanya. Jadi walaupun nggak pakai sambelnya, dia di udangnya ini udah ada rasanya gurih. Kelihatan fresh banget ya udangnya. Gurih, asam dan segala rasanya tuh waktu nyampur sama dagingnya Cocok banget. Sama udangnya cocok banget. Jadi dabu-dabu ini kan tomat, cabai, bawang sama perasan jeruk nipis kesukaan kamu. Jadi ini rasanya seger banget. Kita kembali ke penginapan. Iya, kan oleng ya. Dia sudah oleng teman-teman. Oke, oleng. Iya. Hari ketiga di Surabaya mau kemana? Hari ketiga kita mau mengunjungi suatu tempat yang dimana ada patung Buddha setinggi 9 meter. Kira-kira di mana ya? Ikutin terus. Lurus ke arah timur dari Arcadia Hotel. Kami akan menuju ke Kenjeran Park yang di dalam terdapat berbagai ikon menarik yang dapat kita eksplor. Sekarang kita lagi ada di mana nih? Kita lagi di Kenjeran Park. Tepatnya kita lagi ada di depan patung Brahma 4 rupa. Ini benar-benar keren banget patungnya. Warnanya dia dominan gold dan merah. Dan di sini kalau aku searching tadi tingginya kisaran 9 meter. 9 meter. Kalau menurut kamu gimana? Suasana di tempat ini gimana? Menurut aku di sini situasinya tuh adem banget teman-teman karena banyak pepohonan, kita juga bisa mendengar suara kicauan burung. Jadi kalau kita mau berdoa di sini atau untuk sekedar berkontemplasi itu cocok banget. Apalagi di sini kan banyak teduhan-teduhan gini ya Mbak Fania ya. Dan kita nggak akan kepanasan di sini. Iya benar. Jadi ini suasananya sangat tenang, sunyi. Jadi buat teman-teman yang mencari tempat yang sunyi ya, ini enak banget suasananya di sini. Dan karena ini juga merupakan salah satu tempat sembahyang juga. Selain tempat beribadah umat Hindu, di seberangnya kami dapat memasuki area kelenteng yang merupakan tempat sembahyang umat Tionghoa dengan segala ornamen indah di dalamnya. Tempat ini semakin indah karena letaknya yang berada di tepi laut. Dan kita sekarang sedang ada di depan Dua Naga. Dua Naga. Iya, Dua Naga dan juga ada patung Dewi Kwan Im. Nah, patungnya itu agak unik dengan patung-patung yang tadi kita lihat ya, Kak? Iya. Soalnya patungnya itu berwarna putih dan gold, ya. Dan gold. Terus teman-teman di balik Dua Naga itu ternyata ada lautan yang
disebut sebagai Pantai Kenjeran. Kenapa dinamakan Pantai Kenjeran? Karena dulu itu banyak banget tanaman kenjer di sana teman-teman. Dan kayaknya enak banget kalau kita kesini pagi-pagi untuk melihat sunrise ya. Iya Kak? benar, kayaknya ini sunrise akan sangat indah ini kalau di pagi hari kita lihat dari sini, karena benar-benar kayak laut lepas gitu ya Kak. Laut lepas dan ada mangrove-nya. Dan itu tadi kayaknya kita bisa ngelihat bangau-bangau. Iya, hewan-hewan bangau tadi di sana. Dan waktu mereka mengepakkan sayap terbang itu cantik banget. Ya, benar-benar cantik. Tak jauh dari Kenjeran Park, kita menemukan kafe unik yang sangat nyaman dan recommended banget untuk dikunjungi, yaitu Cafe 27. Masuk terus belok kanan, gak belok kanan nih. Berarti nggon burine desa ID mau bener titik ning kono. Ning rak mlebune lewat kene. Waktunya coffee time. Ya kita bersama Marsha ya, Marsha and the Beer birnya. Halo teman-teman, ini kita lagi di Cafe 27 dan di sini aku udah pesen Chocoreo. Ini Chocoreo-nya enak banget. Jadi dia pakai base-nya itu susu coklat sama Oreo di blend. Terus tadi aku juga nyobain punya Rahel, itu milkshake vanilla. Itu juga milkshake vanillanya manisnya pas, jadi bukan yang bikin enak gitu. Dan kita juga nyobain beberapa snack di sini. Ini ada chicken platter, ada french fries, chicken wing, sama sosisnya tuh satu utuh besar gitu. Terus kita juga pesen kulit goreng sama ini apa? Pisang coklat. Jadi kalian harus cobain makanan itu di sini karena enak-enak semua. Untuk harga ini cukup affordable karena ini Choco Oreo ini harganya tadi 35.000 ya. 35.000 dan juga milkshake vanillanya itu di 27.000. Jadi dengan suasana sebagus ini dan minuman seenak ini harganya masih sangat worth it. Menurutku itu suasananya enak banget untuk menghabiskan sisa-sisa di terakhir kita di Surabaya, karena di depanku itu ada air mancur yang suara gemericik airnya tuh bikin relax, terus juga diputerin lagu-lagu yang enjoyable banget. Dan di sini kita tetap nggak kena panas karena ada banyak payung teman-teman dan banyak juga tanaman-tanaman. Bahkan tadi waktu kita pertama kali masuk dari parkiran motor ke sini itu rame banget sama tanaman. Bahkan di samping kita ini juga ada bangunan yang dindingnya itu dipenuhi oleh daun-daun. Asik banget nih, anginnya lagi bertiup nih. Wah. Serasa di mana? Serasa di pantai tapi versi yang tidak panas. Asik ini. Oh sih ya, serasa di Belanda teman-teman. Apalagi bangunan-bangunannya gaya-gaya Eropa gitu. Wah. Nah, Memuaskan. Jadi ini adalah hari terakhir kita di Surabaya dan banyak banget pengalaman yang mengesankan di sini. Kalau dari Rahel gimana? Apa tempat yang paling berkesan di sini? kalau tempat yang paling berkesan buat aku itu adalah Surabaya Northway, karena sumpah Mbak, sunset di sana itu cantik, indah banget. Dan kita dapat waktu kapalnya nggak nutupin ya, jadi benar-benar bagus banget. Kalau Mbak Fania sendiri di mana nih? Kalau aku di Museum Jalseva Jayamahe. Di sana kita bisa ngerasain immersive cinema yang kita benar-benar kayak ngerasain naik kapal yang goyang-goyang dan juga percikan air. Dan kita juga kayak ada game gitu dimana kita kayak ngelawan kapal musuh. Jadi itu benar-benar seru banget di sana. Itu kalau tempat ya. Kalau kuliner, kamu suka apa di sini? Kuliner yang paling aku suka adalah tentu aja soto Lamongan Cak To. Wah itu
gurih banget, apalagi Iya. waktu udah kita tambahin koya, bahkan sebelum kita tambahin koya pun rasa originalnya udah nendang banget. Benar, Kalau Mbak setuju Fania sih. apa tuh? Aku soto Lamongan juga suka, tapi yang benar-benar berkesan di aku adalah bebek Tugu Pahlawan. Karena dia nggak buka cabang, jadi benar-benar kalau yang teman-teman yang ke Surabaya wajib banget cobain karena rasanya enak, juicy banget dan gurih. Jadi wajib banget nyobain ke sana. Memang yang tempat-tempat tadi kita sebutkan dan yang sudah kita lewati selama ini patut banget untuk teman-teman cobain sendiri, karena selama perjalanan dari hari pertama sampai hari terakhir ini yang kita kunjungi itu worth it semua ya Mbak ya? Iya benar. Jadi teman-teman yang ke Surabaya wajib banget cobain ke sana karena semua tempatnya itu memberikan ada banyak insight baru juga di sana dan kulinernya juga enak-enak. Apalagi wisata edukasi ya. Kita kayak ke museum-museum itu kalian wajib banget untuk datang. Wajib banget, dan semua dari harganya, aksesibilitasnya itu ramah banget buat kita yang dari luar kota ini. Dan tentu aja kita bakal suka banget kalau misalnya balik lagi ke Surabaya karena tempatnya juga ramah untuk kita dan alur-alur jalan-jalannya itu juga nggak bikin pusing ya. Iya benar, karena jalannya luas, trotoarnya juga luas ya. Jadi untuk pejalan kaki itu enak banget untuk jalan-jalan di Surabaya. Benar. Jadi jangan lupa untuk mampir ke Surabaya. Dadah. Nantikan perjalanan kami berikutnya. Sampai jumpa.